terkunci, kita tiba di koordinat lokasi. Siap untuk terjun. Siap, Cap. Passenger, 5 menit menuju titik koordinat. Kalian siap? Good. Titik lokasi sudah terkunci. Misi siap dijalankan. Lakukan misi dengan baik ya. Siap, Cap. Mohon izin, Cap. Sudah mendarat semua? Bagus. Welcome to University of Glasgow. Berdiri tahun 1451, University ini merupakan universitas tertua keempat di Inggris. Sekarang, University of Glasgow menduduki peringkat ke-77 di dunia. Sudah siap menikmati kecantikan universitas ini? Ayo tour guide, kita mulai. Jadi mohon maaf, students kita tidak bisa membawakan tour ini secara live, tetapi untungnya mereka sudah mempersiapkan rekaman video yang sudah dibuat beberapa hari sebelum lockdown untuk kita nikmati bersama-sama. Nah, kebetulan sudah ada di ruangan ini, ada Nila, Ruanda, dan Berkman Purba. Kita sapa dulu yuk, kita kenalan dulu. Hai Berk dan Nila. Halo. Halo, apa kabar? Baik. Baik. Oke, ini Berk kok lemes sih? Di sana Ya, jam berapa sekarang? Sekarang jam 11 siang. Oke, lagi produktifnya ya. Boleh tahu di sana suhunya lagi gimana sih? Jam 2. Di sini suhunya Gila, jawab. gimana ya, kayak dingin-dingin aja tapi nggak dingin banget. Enggak banget gitu ya. Ya, tapi kita di sini semua gerah gitu. Beda banget. Kalian kan berkuliah di University of Glasgow, boleh dong mention sedikit atau intro sedikit tentang jurusan yang sedang kalian tempuh, terus juga sudah memasuki tahun keberapa. Boleh dari Nila kali ya? Oke, kalau saya sendiri di jurusan International Management and Design Innovation, jadi ikut Adam Smith Business School dari Glasgow-nya juga, dan juga combine dengan Art University of Glasgow, seperti itu. Oke. Kalau jurusan saya sejauh ini bisnis, kalau saya background-nya S1-nya bisnis, waktu itu ada beberapa mata kuliah yang juga sama, tapi lebih dipelajari lebih dalam di S2 ini. Oke. Kalau Berkman? Kalau saya sendiri, saya mengambil MSc Sustainable Energy. Ada 1-2 modul yang memang saya ambil juga mengikuti ASBS kayak ekonomi, tapi majority adalah engineering. Jadi James Watt School. Halo. Oke, halo. Ini koneksinya ya, Berk ya? Ini si Kak Mutianya ada koneksinya. Ya, Kak Mutia terus tadi. Kita sambil ngobrol-ngobrol gitu aja, Berk ya? Siap apa nih? Mau ngobrol apa nih? Semuanya ini lagi pada denger ke virtual videonya nggak ya? Kalau misal iya bisa kasih reaction atau di chat. Karena dari kita nggak ada kabar. Oh, kelihatan. Oke. Yang lainnya bisa kasih reaction? Oke, siap. Jadi, oke. Ini udah pada.
Nggak apa sambil Q&A aja. Ntar kalian kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja tulis di chat box. Atau kalian bisa simpen buat di akhir video, ntar bisa open kamera juga, bisa unmute suara kalian juga. Halo? Oke. Aku minta maaf tadi ada kesalahan teknis. Sekarang udah oke ya suaranya? Oke. Tapi gambarnya nggak ada. Boleh. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai university, mungkin dari kampus-kampusnya, atau seperti apa sih social life yang ada di University of Glasgow, bisa masukkan pertanyaan yang ada di kolom chat. Oke. Baik, langsung aja kita persembahkan virtual tour University of Glasgow yang akan dibawakan oleh Bert dan Nila. Yeay. Kelvin Grove Park, salah satu jalan menuju University of Glasgow. Jadi park ini tuh luas banget, guys. Nah, sekarang kita jalan menuju University of Glasgow. Ini tampak depan gedung kampusnya, dan di kanan ini ada University Library yang nanti bakal kita tunjukin di next video. Nah, kita udah sampai di pintu masuk University of Glasgow. Jadi ini tampak depan gedungnya. Sekarang kita naik menuju main area yang ada di dalam University of Glasgow. Nah, ini nih main building University of Glasgow. Udah mirip Hogwarts kan? Selanjutnya, ini adalah tempat yang paling ikonik di University of Glasgow bernama The Cloisters. Sekarang kita berjalan menuju area belakang University of Glasgow. Jadi ini dia main building kalau dia dari atas. Cantik banget kan? Sekarang kita akan menuju ke University Library. Yeay! Jangan lupa membawa student card kalian pada saat memasuki University Library.
Library ini terdiri dari 12 lantai yang tentunya memiliki area belajar yang luas dan nyaman. Dengan pemandangan seperti ini, pasti kalian lebih semangat deh belajarnya. Oh, di depannya kamar. Unik banget. Masih dengan University Library, ini adalah bagian luar University Library. Ada banyak tempat duduk juga. Moving on to West End area, yang bisa ditempuh dengan berjalan 5 menit dari University of Glasgow. Di daerah ini terdapat banyak kafe, restaurants, dan toko-toko lainnya. Next, kita ke Morrison, salah satu groceries yang ada di daerah West End. Menariknya, di Glasgow ini terdapat banyak sekali mural yang tersebar di sini. Di Glasgow ini juga terdapat Asian Market, salah satunya Siwu. Jadi jangan khawatir, karena kalian pasti bisa menemukan bahan-bahan makanan Asia yang kalian butuhkan. Asian Market selanjutnya adalah Lims. Di sini cukup lengkap sekali bumbu-bumbu Indonesia. Bisa kalian lihat. Di sini kalian bisa menemukan makanan Indonesia seperti sambal ABC, kecap, tempe, dan lain-lainnya. Menuju ke City Center, sekarang kita melewati Kelvin Grove Art Gallery and Museum. Di daerah City Center, kalian bisa menemukan beberapa mall. Nah, salah satunya ini ada Princess Square Shopping Center. Berikutnya, Scottish Canal, salah satu spot menarik untuk berfoto, apalagi pada saat cuacanya cerah. Next, ada Riverside Museum. Di sini kita bisa melihat the tall ship at Riverside dengan sejarahnya yang cukup menarik.
last but not least, kita berjalan menuju salah satu spot foto yang menarik untuk melihat sunset di Glasgow. Sebagai penutup, ada River Clyde dengan sunsetnya yang sangat cantik. Ini adalah sebagian dari tempat-tempat yang bisa kalian kunjungi saat kalian berada di Glasgow. Sampai jumpa di Glasgow! Bye! Wow, itu dia University of Glasgow, keren banget. Aku mau lihat dong tepuk tangan online kalau lagi pada bisa ngasih reaction secara online. Itu keren banget sih dari video dari Nila dan Berg. Mungkin untuk Berg boleh di unmute ya, Nila juga. Nah, aku ngelihat dari bangunan-bangunannya itu emang kelihatan vintage architecture, ya itu untuk keseluruhan seperti itu. Halo. Halo. Ya. Jadi ya, sebagian besar di sini bangunannya vintage, tua-tua gitu. Tapi untuk daerah city center sendiri juga banyak sekali gedung-gedung baru, kayak gedung-gedung perusahaan gitu. Dan ada banyak juga pembangunan di sini yang saat ini sedang. Ini kalau aku lihat di kolom chat banyak banget yang bilang kalau itu kayak Hogwarts, vibes Harry Potter. Kalau kalian sendiri ketika berada di sekitar situ tuh ngerasa kayak somewhere ketika kayak lagi di zaman-zaman dulu atau enggak, atau biasa aja gitu. Karena kalau aku lihat sih ambience-nya bener-bener oldie banget gitu. Kalau buat aku sendiri sih di university-nya memang kerasnya magical ya kan, Hogwarts gitu. Dan apa sih namanya? Dan banyak banget historical places yang kayak kalau kita datangin terus search di Google tuh kayak wow ternyata menarik banget gitu untuk dipelajarin lebih. Oke. Kalau dari Nila sendiri gimana? Benar, sama banget Mbak. Kayak pas pertama kali enter university-nya, masuk gedungnya, itu kayak ya kayak mirip-mirip Hogwarts gitu. Soalnya di tengah university-nya itu kayak berasa ya. Apalagi tuh dari kamarnya Berg, Mbak. Di kamarnya Berg kan lantai 5. Itu pemandangan depannya juga bagus sebenarnya, ini pemandangan depannya. Wah, ini harusnya Berg bisa ngasih ke kita ya seperti apa sih view-nya gitu kan. Kasih ini kita yang ada di sini fakir jalan-jalan. Oke, aku mau nanyain beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang ada di chat box. Ini ada yang nanya tentang cuacanya ya, soalnya kan kita tahu kalau cuaca di Inggris dan Indonesia itu beda banget. Gimana sih kalau, ini ada pertanyaan dari Nadia Putri Febriansyah. Kamu nanya dong, kalau di sana cuacanya bikin kaget nggak sih? Mungkin kalau misalnya seminggu baru sampai di sini, pasti yang pasti kita semua butuh adaptation ya. Jadi menurut aku nggak mungkin kalau orang Indonesia datang-datang kayak ngerasa aduh dingin banget, tapi pasti kalau udah seminggu 2 minggu udah terbiasa sih. Apalagi kayak pasti kalian sampai di sini udah mempersiapkan pakai baju hangat dan coat segala macam itu. Jadi menurut aku sih nggak bakalan kayak kaget-kaget banget gitu sih. Iya, pastinya butuh adaptasi sih ya sebelum terbiasa gitu. Iya. Oke. Nah, tadi di awal video kan ada Kelvin Grove Park ya namanya. Oke. Nah, itu apa kampus utamanya University of Glasgow? Jadi Kelvin Grove Park itu park di dekatnya University of Glasgow. Kalau dari accommodation aku itu kalau mau ke university selalu ngelewatin park tersebut gitu. Dan pas winter kemarin juga bagus banget pemandangannya. Sebenarnya nggak winter juga bagus sih buat kayak gitu. Dan luas banget parknya. Terus
Ya, seperti itu. Oke. Nah, tadi juga ada perpustakaan ya, ada library gitu. Nah, itu adalah main library University of Glasgow atau di kampus itu ada banyak sebenarnya perpustakaan? Kalau untuk main perpusnya sih memang di situ aja, jadi 12 lantai. Tapi University of Glasgow juga punya beberapa building atau fasilitas di mana mahasiswa bisa belajar juga. Jadi nggak cuma di di apa namanya library itu sendiri, jadi ada beberapa gitu. Jadi apalagi sekarang di masa pandemi, jadi tidak kayak apa namanya dibatasi orang-orang yang bisa kayak nggak bisa banyak orang belajar di library kan. Jadi university ada punya tempat-tempat lain untuk belajar. Berarti study spotnya bervariasi lah ya. Iya, iya. Nah, tapi untuk library-nya sendiri di building itu. Untuk Greg dan Nila sendiri, kalau belajar lebih sering di perpus atau di akomodasi nih di kamar? Nila, gimana Nila? Kalau saya sendiri sih lebih sering di kamar aja karena kadang juga males ya belajar keluar. Tapi sebenarnya lebih suka untuk belajar di library karena ya itu lihat pemandangan yang banget. Kalau untuk aku sendiri sih selang-seling ya, apalagi juga biasa library kan punya tempat printing juga, jadi kadang-kadang ada beberapa tugas atau assignment yang memang karena aku engineering butuh kayak tulis-tulis atau apapun itu, jadi aku sekalian ke library nge-print dan sekalian aja belajar di situ. Biasanya ada printed assignment gitu ya, jadi kalau begitu butuh, oh udah deh sekalian aja gitu langsung di perpustakaan, sekaligus belajar, sekaligus untuk nyetak beberapa yang jadi assignments gitu. Nah, di West End area itu seperti city center atau area perkotaan kalau di Glasgow? Siapa nih? Aku ya. Boleh, salah satunya. Jadi West End itu hampir mirip seperti city center karena di sana banyak tempat jualan gitu. Ada groceries, ada cafe, restoran, dan juga lainnya. Itu deket banget dengan kampus, sekitar jalan 5 menit. Ya, gitu. Ya, jadi West End itu lebih banyak independent shops ya. Jadi memang letaknya sangat dekat sama University of Glasgow. Jadi University of Glasgow sendiri terletak di West End area. Dan kalau bicara tentang Glasgow sendiri, dari University of Glasgow ke city center-nya memang mungkin butuh waktu 20 sampai 30 menit untuk jalan kaki. Oke. Biasanya student juga lebih sering jalan kaki ya dibandingkan dia naik public transportation gitu? Iya, mungkin kalau untuk orang Indonesia 20-30 menit itu jauh ya, tapi mungkin kalau udah terbiasa di sini 20-30 menit itu termasuk lumayan deket sih, apalagi dengan cuaca yang nggak sepanas Indonesia, jadi pasti aman lah, nggak bakalan keringetan. Oke, cuacanya friendly, jadi enak juga gitu ya buat jalan. Kalau di sini kan kita mungkin 1,5 kiloan masih naik ojek gitu kan. Tapi memang kalau untuk teman-teman yang mungkin males kayak capek kalau jalan, atau buru-buru gitu kan. Ya, public transportation juga ada juga subway, dan juga mungkin yang kayak lebih mahalan Uber apapun itu ada. Oke. Nah di situ juga aku lihat ada supermarket gitu ya yang jual bahan-bahan makanan Asia gitu. Itu jadi tempat kalian belanja juga dong ya, mulai dari bumbu-bumbu, segala lauk dan sayur. Untuk harga sendiri tuh tergolong murah nggak sih buat mahasiswa internasional? Nih, siapa nih yang paling sering belanja? Sama sih. Aku juga suka masak juga. Ini selalu rendang, opor, ini expertnya. Kamu masak rendang? Nggak dari scratch, jadi ada bumbunya tinggal. Ada bumbunya gitu ya. Beli di supermarket, ada daging juga.
Nah, itu untuk misalnya kayak kerupuk udang, tempe, tahu, even sambal abis itu ada di sana. Ada Mbak semuanya, malah ya hampir lengkap bumbu-bumbu bambu, terus makanan-makanan, snack-snack itu juga banyak banget di sini. Untuk Indomie gitu-gitu juga pasti lengkap lah ya. Banyak banget, tenang di sini. Wah, ini buat teman-teman yang ada di sini bisa tuh, kalau misalnya kuliah di University of Glasgow nggak perlu bingung, di sana udah tersedia segala macam-macinan. Kalau misalnya kayak makanan gitu kan, misalnya kalian homesick gitu, pengen makan makanan Indonesia, atau mungkin Asia, atau mungkin Japanese, Korean. Nah, kalian tuh ada tempat andalan nggak sih di sekitar kampus yang harganya juga termasuk student friendly? Nah, untungnya kita tuh ada grup kayak catering Indonesia. Jadi gue ada beberapa menu yang disajikan dan macam-macam juga, setiap minggu berubah. Jadi kalau pas lagi pengen makanan Indonesia tinggal order aja gitu. Jadi lebih gampang ya. Iya bener Mbak. Oke. Kalau Berk sendiri gimana? Aku juga kadang-kadang ini sih order dari catering tadi, tapi memang lebih sering berusaha untuk masak sendiri karena jatuhnya lebih kayak untuk mengurangi biaya ya. Karena kalau ke restoran beli-beli keluar setiap hari juga habis juga uangnya nanti. Mungkin boleh sebagai tips, mungkin boleh di-balance gitu ya, kalau kita setengah bisa buat masak sendiri, setengahnya lagi kita bisa buat order makan gitu, untuk save budget yang kita punya. Nah, kalau dari kampus Glasgow ke City Center itu berapa lama? Kalau kalian pengen keluar gitu dari lingkungan kampus ya. Halo? Halo? Halo. Jadi ya. Oke. Jadi kalau dari University ke City Center mungkin 30 menit jalan. Tapi kalau naik Uber deket banget, nggak sampai 10 menit mungkin. Oke. Nah, ini aku ada pertanyaan juga dari Dewi Kurniawan nih. Ini lebih ke University Life ya. Kak, apa di sana ada perkumpulan anak-anak Indo? Apa aja tuh? Jadi mungkin mulai dari community atau mungkin activity yang unik gitu ya, yang isinya tuh anak-anak Indo. Pastinya ada di sini. Jadi dari sebelum kalian masuk ke universitinya, kalau kalian tahu ada Pak Alvin, biasanya itu jadi kita ada grup gitu untuk sharing-sharing info, untuk ya semacam apa sharing buat kalau misalnya ada Zoom meeting atau apapun bakal di-share di grup itu juga. Dan juga pada saat di sini ada PPI, jadi Perkumpulan Pelajar Indonesia, yang mana kita semua di sini saling berbagi, saling sharing di grup gitu. Bisa mungkin bisa menambahkan. Iya, jadi PPI di sini namanya PPI Greater Glasgow. Jadi Greater Glasgow ini mencakup dari daerah Glasgow sendiri, terus ada Stirling dan tempat-tempat lainnya yang mencakup Greater Glasgow. Jadi kita sebelumnya mungkin kalau dulu-dulu sebelum masa pandemi bisa kumpul kayak sebulan sekali atau apa, tapi kali ini kita biasanya ada mengadakan Zoom kayak di akhir bulan, kayak apa sih namanya, bersosialisasi lah gitu secara online. Lah ya, meskipun nggak bisa tatap muka. Nah, kalau misalnya dari clubs atau aktivitas sendiri di luar, misalnya yang isinya tuh seluruh mahasiswa internasional dari seluruh penjuru dunia, kalian ikut apa nih kalau dari Nila dan Bert? Sebenarnya di kampus ada sport community gitu ya Bert ya, tapi sport community nggak namanya? Ada. Memang kalau untuk saat ini yang sport agak susah ya, pandemi kan karena nggak bisa
nggak bisa berkumpul-kumpul dan lain-lain. Dan juga di university juga kan kayak ada gym, dan itu juga saat ini sedang tidak dibuka ya. Cuma mungkin memang lebih kayak misalnya saya salah satunya ada ikutin Christian Union, jadi mungkin dari kayak balik lagi semuanya online ya. Jadi perkumpulan apapun yang diadakan sama klub societies university saat ini online sih. Tapi pasti kalian bisa menemukan kayak komunikasi, ketemu sama orang-orang lain gitu secara online. Oke, tetap jalan komunikasinya ya. Nah, kalau dari segi ini kita ngomong tentang student life, jadi living cost di Glasgow itu mahal nggak sih? Secara kan kita ngebayangin nih, pasti teman-teman kita yang ada di sini ngebayangin, kalau kuliah di luar apa sesuai dengan stereotip orang-orang ya, kayak misalnya mengeluarkan budget lebih gitu. Nah, kalau dari Nila dan Bert sendiri, seperti apa sih experience-nya di sana? Apa memang cukup challenging dalam mengeluarkan budget gitu? Mungkin dari Berg dulu yang udah pengalaman S1. Boleh. Tadi apa pertanyaannya? Jadi lupa. Tentang living cost di Glasgow. Oke. Yang pastinya kalau dibandingin sama London, jauh lebih murah di Glasgow ya. Dan kembali lagi ke pribadi masing-masing. Jadi pasti setiap kita punya cara supaya nggak terlalu berlebihan. Misalnya beli groceries online, grocery shopping kayak once a week, kayak misalnya 30 pound atau 40 pound, dan itu pasti udah cukup buat seminggu gitulah ya. Jadi kecuali kalau teman-teman suka shopping gitu, jatuhnya juga mahal juga sih. Kayak Nila nih kayaknya suka shopping soalnya nih, coba bisa. Wah, ini kalian udah pernah shopping bareng jangan-jangan? Karena kita se-accommodation, Mbak, sebenarnya. Oh gitu, ini pernah makan bareng Mbak? Berarti? Pas kemarin Desember sih ya, Makan bareng. Pas Christmas kan liburan ya, jadi kumpul-kumpul. Oke. Seems nice. Banyak banget anak Indo juga di Clifton, dan juga sebenarnya kalau mau jalan sama anak university lain, kayak aku ada temen di Strathclyde, itu bisa sih. Oke. Kalau ini kan kalian tinggal di akomodasi bareng ya, maksudnya kalau tempat tinggal kalian itu tuh sebenarnya deket banget nggak sih sama kampus? Jadi untuk akomodasi kita sekarang ini 10-15 menit jalan ke kampus, dan itu ngelewatin Kelvin Grove Park tadi. Jadi kalau misalnya mau ke library, itu jalan pemandangannya itu enak gitu. Jadi menghibur ya, jadi nggak enak gitu ngeliatnya. Iya. Jadi sebelum belajar udah disuguhin sama pemandangan-pemandangan yang bagus. Terus juga di accommodation kita itu juga kayak pertengahan. Jadi University of Glasgow 15 menit ke sana, terus City Center juga 15 menit ke arah yang berbeda lagi. Strategis berarti ya akomodasi kalian ini. Ini tempat tinggal kalian tuh ada fasilitas apa aja sih kalau boleh tahu? Kalau untuk aku sendiri kan aku ini studio ya, jadi aku punya kitchen sendiri dan toiletnya juga sendiri. Dan sebenarnya akomodasi kita ada punya gym dan common room, jadi kayak tempat buat belajar juga ada. Tapi sayangnya karena pandemi saat ini mereka nggak membuka common room dan gym itu. Gitu. Dan mungkin Nila sendiri bisa ngomongin soal yang shared flat. Oke. Kalau saya sendiri di sharing flat, jadi ada dapur umum yang juga yang dimiliki 5 dari flatmates aku juga. Dan ya bedanya cuman di kamarnya nggak ada dapur gitu aja. Berarti ini sharing dong ya? Apa emang, dan dapur itu dalam satu, misalnya di dalam satu tempat ada banyak atau gimana? Jadi kalau dapur aku cukup besar, sekitar mungkin
5 kali 5 Oh, ya. Itu ada 2 kulkas juga dan ada banyak banget laci-laci, ada banyak banget wardrobe gitu. Oke. Cukup lengkap lah ya. Nah, kalau ini aku pengen nanya tentang studi kalian di masa pandemi deh. Tadi kan udah kayak kehidupan kalian ya saat menjadi ketika menjadi mahasiswa University of Glasgow. Nah, karena di masa pandemi ini pastinya ada perbedaan dong dari segi gimana cara kalian belajar dan cara kalian berkomunikasi. Nah, itu kalian ada kendala nggak ngadepinnya? Secara kan kalian lebih banyak waktu juga kan di tempat tinggal ini kan. Nah, itu kalian kalau belajar gimana? Mungkin kalau untuk aku sendiri, awal-awalnya agak sedikit kayak shock dikit ya, kayak beradaptasinya, karena kan semuanya serba online ya. Tapi untungnya kayak balik lagi, aku berusaha buat apa sih namanya, komunikasi dengan, jadi di grup aku MSc Sustainable Energy itu kita punya grup chat sendiri dan kayak berusaha untuk komunikasi sama teman-teman yang lain, dan juga kayak kalau ada group work dan lain-lain kita bisa sebagaimana mungkin kita bisa apa namanya berkomunikasi dengan baik, dan mungkin lebih ke apa ya, jadi lebih banyak juga harus belajar mandiri ya istilahnya, jadi benar-benar harus fokus dan ya gitu sih. Nggak tahu kalau Nila bagaimana? Kalau aku sama juga dengan Dek. Jadi kita ada grup dari WhatsApp dan juga di platform lain. Tanya-tanya juga kalau misal ada kesulitan di kelas, dan di luar kelas tuh juga kadang ada grup sendiri yang buat kayak bahas-bahas yang benar-benar kita bebas ngeluarin apa aja gitu. Oke, berarti ini diverse topics ya. Sesuatu yang misalnya topik yang kalian tertarik gitu, entah itu culture atau arts atau misalnya juga seperti engineering gitu kan. Ya, dan juga teman-teman juga nggak perlu takut kalau misalnya ada merasa kesulitan atau ada sesuatu pelajaran yang kurang dimengerti, bisa langsung kayak email sama lecturer-nya. Pasti mereka dengan senang hati akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman punya. Kalau untuk tutor di sana gimana tuh di University of Glasgow? Jadi misalnya ada senior gitu kan, satu tingkatan lebih, misalnya ada student di bawah yang butuh bantuan gitu, mulai dari kayak tentang tugas-tugasnya gitu kan, atau dia mau sharing aja, itu bisa berarti ya? Kalau aku di bisnis ada sebagian mata kuliah yang memfasilitasi tutor. Jadi di luar kelas kita bikin grup Zoom meeting juga yang khusus untuk tutor itu membahas detail tentang tugas-tugas tentang mata kuliah itu gitu. Tapi ada juga mata kuliah yang tidak memfasilitasi tutor, tapi dia memberi referensi banyak sekali di Moodle seperti literatur gitu, atau bacaan yang ini nih kalian baca biar lebih memahami mata pelajarannya gitu. Ini kan aku ngelihat studi di University of Glasgow tuh banyak karakteristiknya ya. Nah, dari kalian sendiri apa sih perbedaan yang paling kalian ngerasain banget tuh bedanya ketika belajar di Indonesia dan sekarang kalian ada di Inggris belajar di University of Glasgow? Perbedaan paling nyata. Perbedaan paling nyata. Pasti ada. Mungkin kalau pengalaman aku kuliah S1-nya di Indo, itu tugasnya kan juga banyak banget kayak di luar esai ya. Maksudnya kayak ada kuis dan ada exam. Nah, kebetulan kemarin pas semester 1 itu aku nggak ada sama sekali itu kuis dan exam. Jadi tugasnya cuma esai doang. Jadi Banyak banget ya. Nulis esai terus setiap hari gitu. Tapi dari situ kayak lebih mendalami tentang menulis struktur kalimat itu yang baik dan lebih detail, lebih terstruktur lah. Ya, aku juga mau nambahin sih. Jadi mungkin karena
banyaknya essay yang kita lakukan, kita jadi kayak lebih critical thinking, kayak lebih Betul. apa sih, jadi lebih apa sih namanya, pokoknya baca-baca terus deh. Iya. Karena dengan kalian buat essay kan kalian jadi banyak source ya yang kalian baca-baca, dan kalian juga dilatih buat berpikir misalnya kalau A kenapa, kalau B kenapa gitu kan. Jadi lebih broad your mind ketika kalian studi di luar negeri. Nah, apa sih bedanya dosen di luar negeri dan di Indonesia? Perbedaannya aja gitu ketika kalian lagi misalnya ketemu dosen atau lagi proses belajar mengajar. Bert? Dosen ya, kalau dosen aku kurang tahu ya, soalnya aku juga dulu S1-nya Oke. di UK, jadi mungkin Nila Oh gitu, jadi nggak terlalu beda jauh lah ya. Sama gitu. Kalau aku mau nambahin Mbak, Boleh. jadi menurut aku kalau di Indo kan dosennya apalagi pas lagi skripsi kan kayak kerasa banget, susah banget dihubungin. Terus pas udah kayak Ya. udah ngejadwal nih, udah Pak Selasa gitu. Kadang-kadang Selasanya bapaknya lupa kan. Terus kayak mana apa janjian sama saya gitu kan. Pokoknya kayak judes banget kalau di Indo kan. Kalau di sini tuh yang aku rasain gampang banget Mbak. Dosennya tuh malah kita kalau manggilnya kan nggak pakai Pak, nggak pakai Miss kan, kadang-kadang langsung namanya gitu. Man misal kayak gitu kan. Itu jadi menurut aku lebih friendly gitu dan juga gampang banget untuk dihubungin, tinggal email dan mereka akan balas secepatnya gitu. Fast response berarti nggak sulit buat dihubungi ketika kita butuh sesuatu gitu ya? Benar, dan juga kadang setelah pelajaran setelah setiap selesai kuliah itu ada kita sesi tanya jawab gitu, dan ramah-ramah sekali dosen-dosennya. Oke. Nah, aku penasaran nih ketika kalian pertama kalinya nih menginjak University of Glasgow, itu kalian mengalami kendala nggak sih seperti mungkin adaptasi dengan bahasa atau mungkin sama nih seperti pertanyaan dari Netri A, apa sih hal tersulit yang kalian hadapi ketika kalian pertama kali ada di universitas tersebut? Pernah nggak takut misalnya buat make new friends atau mungkin blend in dengan culture yang berbeda? Nah itu seperti apa kalau dari Nilai dan Bert sendiri? Mungkin kalau dari aku, karena dulu kan aku kuliah di England ya, jadi pas kali ini di Scotland tuh kerasa banget bedanya, kayak accent-nya berbeda ya. Jadi pertama-tama aku lihat tuh kayak, oh wow, oke. Oke, ini ngomong apa sih? Ya. Tapi kayak setelah seminggu, 2 minggu gitu udah adapt sih. Jadi memang kadang-kadang mungkin teman-teman takut kesulitan bahasa, kayak misalnya, aduh nggak tahu nih orang ini ngomong apa, gimana. Tapi pasti mereka bakalan apa namanya, istilahnya berusaha lah tahu kayak supaya kayak mereka bisa ngomong ulang atau enggak, kayak pokoknya kayak nggak perlu takut deh gitu. Oke. Dan dari university webnya itu juga menyediakan dan memfasilitasi kalau kalian ada kesusahan dalam speaking, writing, dan lainnya. Dan mereka memberikan kelas secara gratis, online gitu, dan juga ada tugas-tugas. Ntar dari tugas tersebut mereka kasih saran dan masukan dari apa yang kalian kerjakan seperti itu. Jadi di university webnya itu udah lengkap banget kalau kalian lihat, dan juga di sana ada kayak apa ya? Klub bahasa Inggris gitu. Enggak. Iya, dan juga dari segi kayak kesehatan mental kita juga diperhatikan. Oh, that's great. Nah, ini mungkin Nila pernah kali ya ada pengalaman gitu lagi tersandung sesuatu gitu, terus pengen curhat atau meminta saran. Itu pernah ada experience seperti itu di University of Glasgow. Secara nih kalau aku ya sebenarnya dulu pernah kuliah, yes they have, mereka punya center untuk itu. Cuman aku belum pernah memanfaatkan fasilitas tersebut gitu. Nah kalau dari Nila sendiri atau mungkin Bert, pernah ada pengalaman? Sama kayak pengalamannya Mbak Tia sih. Jadi ada tapi sendiri belum pernah. Belum pernah ya? Gitu. Tapi dari PPI juga, dari PPI ada juga kayak
Ada apa namanya, Mbak? Ada circle gitu buat misalnya sharing-sharing. Iya, iya. Benar. Ya. Nah, aku ada pertanyaan dari teman-teman di chatbox. Ini mungkin kita lebih ke... Oh, ini. Aku ada pertanyaan. Kalau di kampus tersebut, kalian ada ini nggak sih? Ini aku ngomong sebelum masa pandemi ya. Kalian ada nggak activity yang di luar dari studi? Jadi kalian tuh misalnya ada projects di luar dari University of Glasgow dan itu melibatkan mungkin kalian aja atau per tim gitu. Jadi pengalaman barulah boleh relate dengan studi kalian atau mungkin dengan passion kalian di kegiatan lain gitu. Apa pernah ada experience seperti itu? Jadi kalian nggak hanya belajar di lingkungan kampus aja, tapi kalian juga merambah keluar. Gitu. Mungkin kalau dari aku, karena memang dari September aku datang ke sini pun kegiatan aktivitas physical yang ketemu sama orang itu memang udah nggak ada ya, kayak kurang gitu. Jadi Kurang lah ya. aku personally nggak ada sih. Oke. Mungkin online projects gitu nggak ada? Dengan teman kamu gitu? Kalau online projects mungkin di term 1 kemarin aku kebanyakan individual ya. Tapi memang aku mulai banyak project-project yang baru aku mulai itu di term 2 ini sih. Tapi itu pun masih menyangkut dengan studi aku MSc Sustainable Energy. Oke. Nah, kalau aku gimana sendiri, nih? waktu itu ada grup project gitu, karena aku ada juga ke studio artnya. Jadi kita waktu itu sempat ada planning buat diskusi bareng, diskusi grup di studio artnya. Tapi aku nggak join karena ada kendala gitu. Tapi mereka sepertinya kayak join gitu. Jadi aku lihat di grup ada foto-fotonya dan juga hasil kerja mereka. Oh, oke. Nah, aku ada pertanyaan juga, sedikit penasaran sih. Sebagai pernah menjadi mahasiswa juga, pernah nggak sih kalian ngerasain kayak, apa ya, aku nggak bilang mental breakdown sih, tapi lebih ke, pasti ada waktu di mana kalian kayak, ini udah aku bener-bener maximum capacity nggak sih ngerjainnya, atau mungkin kok ini not good enough ya, atau mungkin kalian ngerasa kayak, duh kok nemuin kesusahan seperti ini gitu. Secara kan kalau menjadi mahasiswa kan ya jadi tanggung jawab kalian masing-masing kan, udah ada takarannya segini gitu, dan aku harus handle sendiri. Nah itu gimana dengan Nila dan Bert gitu ketika menghadapi waktu yang kalian ngerasa seperti itu? Kalau untuk Nila dulu deh, Tadi Nila nih kayaknya paling banyak curhatannya nih Nila nih. Kalau dari aku sendiri sih, yang penting kalau ngerjain tugas sebenarnya jauh-jauh hari sebelumnya. Tapi aku sendiri suka mepet-mepet ngerjainnya. Dan aku merasa emang tugas itu udah kelar, tapi sebenarnya aku bisa lebih baik ngerjainnya gitu. Kalau misal ngerjainnya jauh-jauh hari mungkin bisa lebih baik gitu. Nah, dari Bert gimana nih? Iya sih, bener sih. Maksudnya kayak jangan meninggalkan pekerjaan till the last minute, because you'll get stressed out easily. Kayak itu salah satu poin biar supaya kayak time management is really important. Jadi teman-teman kalau udah belajar di sini kayak bener-bener harus bisa memanage waktu dengan baik. Karena kalau enggak nanti akhir-akhirnya jadi stres sendiri gitu. Dan kalaupun misalnya teman-teman akhirnya kayak merasa stres atau kayak udah berusaha yang terbaik tapi tetap nggak bisa, mungkin bisa komunikasi sama mungkin teman, keluarga, ataupun ya pokoknya orang-orang sekitar deh. Gitu. Jangan disimpan sendiri. Oke, ini bisa menjadi tips buat teman-teman nih ya yang mau kuliah di luar negeri, mungkin ketika menghadapi hal bahas seperti itu bisa menggunakan
strategi seperti ini juga gitu. Jadi biar lebih siap dalam menghadapi tantangan nantinya. Nah, kalau dari Berk dan Nila, kenapa memilih University of Glasgow secara dari sekian banyaknya universitas terkemuka yang ada di Inggris ya, termasuk Uni ini salah satunya. Nah, kenapa kalian decide nih, oke, aku pilih ini. Why? Ini kenapa nih pada Aku nungguin Nila dulu, Jo. pada nunggu-nungguan. Ya udah deh, dari Berk sekali-sekali yang pertama. Dari tadi kayaknya aku terus sih. Aku nih ya. Nila. Oke, boleh. Nila boleh. Kalau aku karena sebenarnya aku passion di art, Mbak ya. Jadi aku suka banget sama art, tapi background aku satunya di bisnis, dan orang tua nggak bolehin aku kayak pure yang bener-bener di art. Jadi aku seneng banget di University of Glasgow ada jurusan yang combine antara bisnis dan art gitu. Dan juga dari ranking university-nya untuk business school-nya cukup baik, dan kampusnya juga keren banget. Oke. Kalau untuk aku sendiri, memang lebih terkait sama jurusan aku ya, karena kan aku sustainable energy dan aku melihat di University of Glasgow ini, walaupun ini engineering, tapi mereka juga banyak mengcombine jurusan aku dengan jurusan-jurusan kayak ada bisnisnya, ada ekonomi, jadi lebih sama ya, lebih fleksibel gitu. Oke. Nah, kalau dari, ini kita ada pertanyaan dari Kevin. Part-time work, kalau kalian lagi studi di Scotland, itu gampang nggak sih? Untuk have that experience gitu. Nah, kalau pengalaman aku sendiri sih, aku juga pengen banget nih, Mbak, ya, part-time gitu, pengen banget. Tapi karena di masa pandemi ini kayaknya tidak memungkinkan, karena di sini pengurangan pegawai gitu kan. Jadi mungkin lebih susah untuk cari kerjaan seperti itu. Oke. Mungkin kalian di masa pandemi ini lebih do activities selain studying itu, mungkin kalian gimana ya, buat another projects mungkin, atau online business, atau mungkin dari Berk dan Nila sendiri punya aktivitas tersendiri gitu yang dilakukan baru aja pas pandemi ini. New activities ya, beside studying gitu. Atau mungkin kalian ngelakuin hobi yang sebelumnya kalian nggak pernah. Kayak misalnya aku nih, ngelukis. Wow, kayaknya pas mulai pandemi sih, jujur. Yang paling ngerasa sih kayaknya masak ya, berarti ya. Sama. Kayaknya masak itu. Try another recipes gitu kan. Kemarin kita sama juga kayak bikin tiramisu, bikin cupcake, bikin ngebake makanan seperti itu, bikin dessert gitu deh. Aku sih lebih suka makan ya daripada bikin ya. Ini kayaknya kalau dari sini bisa dilihat nilai yang buat Berk yang ya kan, yang beli bahannya aduh nggak tahu siapa juga ini yang keluar duitnya. Oke, nah karena kita udah di penghujung acara ya, boleh dong sebelum kita berpisah dengan teman-teman kita yang udah spare waktu minggunya bersama kita untuk menonton live campus NCT Tour. Nah, ada nggak pesan mungkin dari Berk dan Nila untuk teman-teman sekalian yang juga punya goals ataupun cita-cita untuk kuliah di Inggris, apalagi di University of Glasgow? Mungkin ada tips atau strategi gitu kan, apa gitu yang harus dilakukan? Oke, pokoknya kalau kalian ada kesulitan atau pertanyaan-pertanyaan, mungkin bisa selain juga ke Sun Education ya. Atau pas kalian di sini nanti jangan lupa join aja grup PPI Greater Glasgow, atau meskipun kalian nggak di Glasgow, di daerah manapun pasti ada PPI, jadi langsung chat aja mungkin di Instagramnya, mereka bakal bales, gitu aja sih. Dan juga jangan lupa prepare jauh-jauh hari, apapun dokumennya semua dipersiapkan.
Ya, kurang lebih kalau dari aku sama sih. Pokoknya tetap semangat. Mungkin ada teman-teman yang saat ini preparation buat IELTS atau apapun itu yang mengenai bahasa atau apapun itu. Terus semangat, jangan menyerah. Again, time management is key. Pokoknya hard work will pay off at the end. You know. Oke, itu aku setuju banget sih. Oke, kalau yang aku lihat nih, berarti teman-teman yang ada di sini perlu mempersiapkan dengan baik ya, apapun itu untuk studi ke luar negeri, mulai dari bisa dari nilai-nilainya dan juga usaha-usahanya saat nanti misalnya ikut tes ataupun mengerjakan soal-soal ya, dan juga jangan lupa berdoa. Oke, aku terima kasih banyak buat Berk dan Nila udah menyempatkan untuk berbagi dan ngajak jalan-jalan ya, soalnya kan kita nggak bisa gitu di masa pandemi ini jalan-jalan. Tapi berkat kalian kita bisa menikmati dan tahu gitu seperti apa sih University of Glasgow. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman yang mau kuliah di luar negeri dan juga bisa menjadi insights baru gitu, dapat informasi baru seperti apa sih University of Glasgow, mulai dari lingkungan kampusnya, social life-nya, dan juga kesan dari teman-teman kita yang langsung studi di sana. Oke, terima kasih Berk dan Nila dan juga teman-teman. Buat teman-teman yang mau dapat informasi mulai dari itu syarat kuliah, informasi jurusan lah sampai dengan beasiswa, jangan sampai kelewatan. Kalian bisa baca langsung di Sun Education mobile app yang bisa kalian download di App Store ataupun Play Store, dan kalian juga bisa cek di website Sun Education Group. Terima kasih buat teman-teman dan sampai jumpa. Bye semua.